saya mau masuk dulu ke kenangan untuk sebagai seorang alumni Undip, kenangan. Berdasarkan laporan intelijen di Universitas Diponegoro, Mbak Wamen ini waktu menjadi mahasiswa Undip dikenal pendiam, tidak suka nongkrong dan kumpulkan tugas pun tepat waktu. Apakah laporan intelijen ini memang benar atau nongkrong harus? Nongkrongnya di kantin Undip yang dekat ekonomi. Oh, lah Mbak fakultas apa? Saya Fakultas Teknik Arsitektur. Kenapa di kantin ekonomi nongkrongnya? Kantin Melati, benar. Nah, soalnya banyak cowok-cowoknya nongkrongnya di situ. Nah. Jadi memang cowok-cowok ekonomi sah jauh lebih cakep dari cowok-cowok teknik. Itu? Mbak, suami asal Undip juga? Suami saya juga Undip juga. Saya Cooper. Oh, Undip juga jadi suami? Arsitektur juga. Satu angkatan juga. Mbak kira-kira merasakan nggak perasaan Mas di rumah bahwa Mas yang jadi suaminya Mbak sebenarnya pada akhirnya karena nggak dapet cowok ekonomi? Nah Mbak Diana, saya mau kasih lihat satu foto. Coba kita lihat foto Mbak Diana waktu KKL. Itu Mbak Diana? Ya, itu KKL waktu KKL di Jakarta. Ya, ini bersama teman-teman mau diskusi apa itu. Pakai jaketnya tuh jaket yang paling ngetren waktu itu. Warnanya merah itu sama... Itu udah ngetren banget ya, udah fancy banget. Fancy banget. Ini waktu kapan Mbak Diana? Kira-kira tahun 1989 kayaknya. Udah lama banget ya, gue udah tua ya. Gak apa-apa, mereka juga belum lahir. Saya juga mau menyebut kata Gunung Pati. Kenangan apa yang Mbak Diana ingat tentang Gunung Pati? Itu ada teman saya di sana. Salah satu teman saya di sana, kita pernah naik motor sampai Gunung Pati. Teman cowok cewek? Cowok cewek. Skibidi! Wah, ini kebuka semua ini. Jadi ada apa di Gunung Pati itu? Ada suatu tempat, ada suatu tempat yang kita suka main ke sana. Okay. Ya, ada beberapa teman kita bareng-bareng main di sana. Mbak juga ada, saya mau menampilkan foto trekking di Padar Island NTT. Padar kan? Ya, ini lebaran tahun kemarin saya ngajak semua anak-anak sama cucu. Ya, cucu saya. Oh Mbak Diana udah punya cucu? Udah, saya punya cucu satu. Masih muda ya? Cucu saya satu, saya ajak semuanya ke Labuan Bajo. Karena kan saya bolak-balik ke Labuan Bajo. Ngurusin pariwisata di sana. Kemudian infrastruktur pariwisata di sana, saya dimarahin sama suami. Kamu bolak-balik aku kok nggak diajak ya? Wah, terus saya... Ya kamu bukan alumni teknik, alumni ekonomi. Terus saya ngajak teman anak-anak dan semuanya di sana. Dan karena saya suka trekking sama suami saya, kita ajak trekking. Bisa semuanya trekking. Alhamdulillah kita dapat spot yang bagus di situ, kita foto bersama. Dan Mbak Wamen ini ternyata senang dengan kehidupan berolahraga. Senang ngajak senam ibu-ibu kompleks. Saya ketua ibu-ibu komplek. Beneran? Serius. Serius gak sih? Serius, saya kemarin menjabat selama 4 tahun, ya 4 sampai 5 tahun ya, ibu-ibu komplek. Nah acaranya apa? Bikin acara dong. Salah satunya adalah kita senam pagi setiap hari Minggu. Terus kita jalan-jalan, namanya juga ibu-ibu. Jalan-jalan ke Bandung, jalan-jalan ke Jogja. Membuat
ibu-ibu happy. Ya, perintah ketua alumni Undip dipraktekkan. Siap. Yeay. Ayo Mbak. Ayo Mbak, gini-gini Mbak. Berdiri toh. Berdiri. Ya. Iya deh, boleh deh. Nah, untuk Mas Menteri, Mas Karding, saya punya satu foto dan saya mencoba ingin bertanya pada Mas Karding, foto apakah ini? Apa yang Mas Karding ingat dengan foto ini? Waduh gawat nih. Ini foto trauma ini. Foto trauma? Ya, jadi saya itu tahun 94 pernah tenggelam 1 hari 1 malam di Laut Teluk Awur. Waktu itu saya belajar diving. Jadi apa yang terjadi Mas Karding? aduh susah ngomongnya. Jadi saya tahun 94 itu ikut UKM diving dan kita belajar dibawa ke Teluk Awur oleh pelatih dan saya terpisah dengan teman saya di tengah berenang dari jam 12:30 siang. Akhirnya saya untuk menyelamatkan diri saya berenang ke ada yang namanya bagan ya, rumpon. Nah rumpunnya itu ternyata sudah tidak dipakai lama. Jadi ketika saya menggandul situ, sini luka semua nih karena banyak teritip. Teritip itu kerang yang nempel di bambu. Saya berusaha naik. Itu saya naik itu kira-kira mungkin sudah jam 5:30 dan waktu itu ombaknya besar. Tim SAR itu 4 kali berhenti mencari karena ombaknya besar. Nah yang lucu ketika saya sudah naik, saya kan teriak-teriak ada sampan yang ketinting gitu ya lewat ya, muter. Ini kok bisa ya ada orang di sini, nggak mungkin. Dia cuma muter, dikira saya setan. Bener, dia muter doang terus pergi. Akhirnya saya sampai pagi di situ, di mana rumpun itu, sampai pagi dengan celana renang dingin. Dan yang aneh saya itu nggak tahu ya kayak halusinasi atau gimana ya. Di situ saya mendengarkan asam 6-8 kali malam itu. Dan di belakang saya itu ada burung gagak. Dan seluruh imajinasi saya soal pada saat itu terjadi hari ini. No. Misalnya saya akan menikah sama si A, itu terjadi. Nah gitu. Padahal itu sudah sebenarnya antara hidup dan mati ya? Udah hidup mati. Nah pagi saya terus minta tolong, ada yang nolongin. Saya udah nggak tahu, sudah tiba-tiba udah sampai di pantai. Di pantai itu orang kayak jemput haji. Banyak orang. Dan ada peti matinya. Ada peti matinya. Jadi disiapkan dikira sudah meninggal. Ada peti mati. Dan yang saya sedih ketika saya mau diinterogasi oleh polisi. Saya sedih karena saya dipaksa untuk mengaku saya ngelencer. Jadi nggak tenggelam oleh Kapolres Jepara waktu itu tuh. Di saat itulah saya jadi aktivis. Sungguh-sungguhan jadi aktivis. Melawan yang kayak gini nih. Backgroundnya harus saya cerita dulu ya. Waktu itu Teluk Awur baru diresmikan oleh Wapres 4 hari. Zaman Orde Baru, Anda tahu kalau begitu itu kalau ada kejadian pasti yang kena kampus, kena polisi, kena tentara, semua itu kena. Itu kena semua. Jadi saya itu oleh penyidik pesan Pak Kapolres bahwa Anda harus menjawab, Anda cuma main di warung mana, ngelencer di mana gitu. Artinya itu karena keteledoran saya aja. Nah itu betul-betul sedih. Sejak saat itu saya bilang saya anti Orde Baru.